Baik anak-anak sekalian, ini masih cerita soal batang diikat tali tapi dalam bentuk model yang lain ya, untuk menambah wawasannya ya. Oke, yang ditanya begini, hitung berapa gaya pada engsel A. Kalau konstruksi gambarnya seperti ini ya, gaya pada engsel A. Baik, kita lihat. Sama dengan yang tadi. Ya, langkah pertama lukis gaya yang bekerja pada benda. Mari kita lihat. 1, B punya massa berarti ada gaya berat ke bawah, WB. 2, AB punya massa karena batangnya homogen, titik beratnya tepat di tengah. Ya, ini WAB, gaya berat untuk benda AB. 3, karena menahan gaya berat ke bawah, timbullah tegangan tali di sini. Ya, ini T. Gaya tegangan tali karena menahan beban A dan AB. Bisa ya? Oke, next. Langkah kedua ya. Langkah pertama tadi lukis gaya. Langkah kedua, cari dulu tegangan tali. Ya, kita lihat. Bagaimana menghitung tegangan tali? Gunakan sigma torsi sama dengan 0. Karena batang ini dipaku atau dipasang pada engsel A, ambillah torsi di A sama dengan 0. Oke, sekarang perhatikan, bayangkan putaran T, WB dan WAB. Mana yang positif, mana yang negatif. Perhatikan. 1, T ini arahnya ke kiri. Coba tarik ke kiri. Putar. Seakan-akan T mengelilingi A. Bayangkan ya. Maaf, ini spidolnya habis. Saya ambil yang hitam. Ya. T tarik ke kiri sesuai dengan arahnya, tarik ke kiri, putar seakan-akan mengelilingi A. Putarannya berlawanan jarum jam, ya kan? Maka tandanya negatif. Ya, 1. 2, bayangkan WB. WB arahnya ke bawah, tarik ke bawah, putar ke A. Searah jarum jam, ya, maka tandanya nanti positif. Demikian juga WB. WB tarik ke bawah, putar mengelilingi A. Juga ini tandanya apa? Positif ya. Ada 2 positif, T-nya negatif. Oke. Sekarang kita kumpulkan. Maka torsi sama dengan 0, torsi yang positif samakan dengan torsi yang negatif. Oke. Yang positif tadi ini ya, WB. Kemudian jumlahkan yang positif berikutnya, WAB. Samakan dengan yang negatif siapa? Yang negatif T. Ingat, syaratnya harus tegak lurus. Kebetulan ketiga-tiga gaya ini belum tegak lurus. Maka caranya gimana? Coba tarik atau cari gaya yang tegak lurus atau jarak yang tegak lurus terhadap titik A. Pertama, perhatikan WB. WB kalau di sini dia belum tegak lurus terhadap A, ya. Nah, supaya tegak lurus, coba WB ini kita perpanjang ke bawah, seakan-akan kita turunkan. Nah, seperti ini. Inilah posisi WB. Dan tegak lurus dengan A, titiknya di mana? Di titik sini. Katakanlah titiknya titik C. Ya, jadi WB kalau di sini terhadap A belum tegak lurus. Supaya tegak lurus caranya begini. Karena WB ini gaya itu vektor, boleh dipindah-pindahkan asal besar dan arahnya sama.
Ini karena arah gayanya ke bawah, ya, geser aja ke bawah. Sehingga satu saat nanti dia tegak lurus dengan A, tapi di titik mana? Di titik C. Tinggal kita cari nanti berapa jarak AC. Ya, oke. Perhatikan gambar. WAB juga sama. WAB terhadap A juga belum tegak lurus, ya. Supaya tegak lurus caranya gimana? Geser ke bawah, pindah-pindahkan WAB-nya. Ya, karena WAB ini ke bawah, ya. Ini kita geser atau kita perpanjang ke bawah sehingga nanti satu saat dia tegak lurus dengan A, ya. Kita misalkanlah titik ini titik D, ya. D tegak lurus dengan A. Oke. Maka ini WAB kita letakkanlah di sini WAB. Nah, itu satu, ya. Nah, demikian juga T. T ini terhadap A juga kalau di sini belum tegak lurus. Perhatikan gambar. T ini dengan A tegak lurusnya di mana? Di sini. Ya. Nah, tegak lurusnya di sini. Katakanlah titiknya CD, anggaplah ini T. Nah, kita tinggal cari berapa AE. Oke, berarti kita masukkan kembali. WB tegak lurus ke A di titik apa tadi? Titik C, ya kan? Berarti WB jarak tegak lurusnya adalah AC. Kemudian WAB tegak lurus di sini berarti jaraknya ke A siapa? AD kan? Maka AB WAB kali dengan AD. Kemudian T tegak lurus di sini jaraknya siapa? Jaraknya AE. Maka T dikali dengan AE. Nah, tinggal kita hitung berapa AC, berapa AD, dan berapa AE dengan bantuan apa? Bantuan sin dan kosinus. Mari kita lihat. Pertama cari AC. Pakai kosinus sudut. Ya, pakai cos. Lihat AC. AC berada di samping sudut. Ingat, samping per miring itu kan nilai dari cos, kan gitu? Maka cos alfa dalam hal ini 37 adalah sisi AC dibagi dengan AB, ya. AC bagi miringnya adalah sisi AB. Maka dalam hal ini menghitung AC berapa? Kali silakan. AC adalah AB dikali dengan kosinus 30. Oke, AC selesai. Nah, perhatikan gambar. Kalau mau cari AD gimana? AD posisinya tepat di tengah, ya. Karena batangnya homogen, ini tepat di tengah, maka ketika kita proyeksikan ke bawah, jarak AD pun tepat di tengah-tengah AC. Ya, berarti dalam hal ini AD nilainya berapa? Setengah dari AC, ya. Posisinya tepat di tengah. Berarti jarak ini kemari dengan ini sama. Dia posisi pas di tengah. Berarti dalam hal ini nilai AD berapa? Setengah AC. AC-nya adalah AB cos 37. Oke, selesai AD. Sekarang perhatikan AE. Kita mau cari AE. Nah, lihat gambar. AE posisinya di mana? Lihat. Karena ini 37, sudut yang berseberangan ini 37. Kan gitu ya. Nah, sekarang coba lihat. Coba kita ambil dulu sin 37. Sin 37 itu sisi mana per mana? Demi depan per miring. Berarti dari gambar sisi di depan 37, sisi di depannya adalah AE. Kemudian sisi miringnya adalah AB. Kesimpulan, nilai AE berapa?
AE sama dengan AB dikali dengan sin 3 tuh 37. Oke, setelah nilai ini dapat, naikkan ke atas, kita akan bisa hitung berapa tegangan tadi. Mari kita lihat. WAB berapa? Maaf, saya geser sedikit ya. Maka WAB nilainya berapa? WAB nilainya 10 kali AC nya yang ini ya, AB dikali dengan cos 37 ditambah WAB berapa? Maaf, saya salah ya. Ini WB ya. Kalau WB nilainya berapa? 20 ya. 20 kali AC-nya ini tambah WAB. WAB-nya berapa? WAB-nya 10 kali AD. AD-nya mana? AD-nya ini. Setengah dikali AB dikali cos 37. Samakan dengan T yang mau kita hitung kali AE. AE-nya mana? Ini. AB dikali dengan berapa? Sin 37. Oke. Sekarang perhatikan, semua ada AB. AB-nya bisa kita hilangkan. Masukkan nilainya ya. Ini 20. Ingat cos 37 berapa? Kosinus 37 4/5 ditambah 10 bagi 2 5. Cos 37 masih 4/5. T enggak tahu. Sin 37. Sin 37 berapa? 3/5. Maka ini kita bisa sederhanakan. 5-nya kita hilangkan ya. Maka 4 kali 20 80. 5 kali 4 20 sama dengan 3 kali T, maka ini 100 sama dengan 3T, kan gitu. Nah sekarang nilai T berapa? T sama dengan 100/3 meter. Oke, kita belah dulu sampai sini ya. Perhatikan dulu T-nya. Setelah dapat T, nanti baru kita teruskan menghitung gaya pada A.